Kemudian apalagi yang menyebabkan asam lambung? Cara makan salah. Kalau teman saya biasanya kalau lagi sakit lambungnya langsung, aduh oleng-oleng gitu ya, jadi keseimbangannya oleng. Dok, sebenarnya lambung ini fungsinya apa sih Dok untuk tubuh kita ini? Lambung adalah tempat penampungan makanan pertama. Jadi Mhm. pertama lewat mulut. Di mulut itu titik kunyah. Dengan adanya gusi, gigi, ada lidah, ada mulut kita, rongga mulut kita, lalu memecah-mecah makanan itu dengan bantuan air liur. Lalu banyak enzim pencernaan di sini sudah. Begitu sampai lambung, penampungan pertama di sini. Nah, makanan masuk di sini. Di sini banyak asam lambung. Normal harus ada asam lambung. Orang sehat harus punya asam lambung. Hmm. Asam lambung penting bagi tubuh. HCl, asam hidroklorid. Ya, HCl itu kan asam, pH-nya rendah. Kenapa tubuh bisa punya asam lambung? Karena tubuh sendiri, lambung kita mengeluarkan asam lambung itu gastric juice namanya. Jadi seperti cairan dalam lambung, tujuannya satu, memecah makanan. Makanan dihancurkan lewat asam lambung. Jadi bukan hanya saja lambung itu bergerak, mengolah, tapi asam lambungnya mengulek. Oh, oke. Ya, kemudian asam lambung juga ada efek yaitu membunuh kuman. Nah, ini penting sekali. Membunuh kuman lewat asam lambung. Hampir semua itu kuman-kuman sudah dibasmi lewat asam lambung. Jadi hebat sekali tujuannya. Berguna sekali asam lambung ini, bermanfaat sekali asam lambung ini. Dengan ada asam lambung, pencernaan kita menjadi lebih mumpuni, lebih baik. Kita lebih sehat. Iya Dok, jadi akhirnya kita memahami bahwa sebenarnya lambung itu juga penting bagi tubuh kita dan ada asam lambung. Dok, akhirnya menarik adalah asam lambung ini kok bisa naik Dok? Ini penyebabnya apa ketika asam lambung kita naik? Iya, kalau asam lambung berlebihan timbul penyakit. Masalahnya adalah kalau kita banyak mengeluarkan asam lambung, produksinya oleh dinding-dinding daripada lambung ini itu ada kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan asam lambung. Nah, asam lambung itu kalau banyak, lalu timbullah keluhan-keluhan. Kenapa asam lambung banyak? Mhm. Itu. Asam lambung kalau banyak kenapa? Pasti rangsangan dari luar, makanan yang datang. Oke. Jadi makanan asam tuh pasti bikin asam lambung kan. Mhm. Jadi jangan kita mencoba-coba makanan yang terlalu asam, terlalu kecut. Mhm. Kemudian makanan pedas pasti mengganggu asam lambung, mengganggu produksi asam lambung berlebihan. Pedas, kecut. Bahkan makanan yang terlalu asin itu juga memicu asam lambung. Mhm. Makanan yang terlalu banyak lemak itu juga memerlukan pencernaan yang lebih kuat sehingga asam lambung menjadi produksinya berlebihan. Jadi kita pikir-pikir semua itu kalau berlebihan itu tidak sehat. Ya, terlalu asam, terlalu pedas, terlalu minyak, terlalu asin itu memicu asam lambung, belum lagi obat-obatan. Kita sering merasa ini obat ini penting, tambah lagi suplemen ini penting, tambah lagi vitamin ini penting. Dewasa ini zaman-zaman COVID ini kan, pandemi COVID orang semua mengonsumsi aneka macam suplemen, vitamin macam-macam, tambah ini, tambah ini. Alih-alih tambah sehat, lambungnya jadi celaka. Jadi jangan berlebihan lah. Ya, obat yang ganggu lambung biasa obat anti sakit, painkiller, Oh, anti oke. pegelinu. Kita diam-diam beli obat. Ini loh, kepala sakit minum obat anti sakit. Gigi sakit minum obat anti sakit. Kaki pegel, ya, pinggang sakit minum obat anti sakit. Obat-obat seperti itu bisa melukai lambung. Asam lambung menjadi berlebihan. Apalagi yang bikin asam lambung banyak? Makanan-makanan. Ya, makanan apa? Makanan yang golongan banyak orang tidak tahan terhadap jahe, kunyit, Oke, iya. lemon, madu, Mhm. ya. Kafein, nah saya lupa, kopi.
Kalau kopi kebanyakan ada orang tidak tahan loh Iya. kafein. Kafein termasuk kopi, makin keras kafeinnya makin ganggu pada lambungnya. Mudah-mudahan Anda bukan termasuk orang yang tidak tahan terhadap kafein sehingga bisa meminum kopi, kopi bikin happy ya. Jadi ingat, kadang-kadang bisa ganggu asam lambung. Yang ada asam lambung bukan hanya kopi loh. Kafein itu bisa ada pada coklat, pada teh-teh Oke. yang berat-berat itu misalnya Chinese tea, Japanese tea, green tea segala. Itu ada orang tidak tahan ya, alkohol mengganggu Mhm asam mhm. lambung. Ya, ya, jadi makanan-makanan ini semua iritasi. Jadi hati-hati kalau kita mengonsumsinya, ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan asam lambung? Cara makan salah, terlambat makan kan, Iya. telat makan, atau makan tidak teratur jamnya, kurang kunyah. Mhm. Kemudian habis makan langsung tidur, itu bisa mengganggu. Apalagi habis makan langsung tidur, kemudian kurang kunyah, kemudian makan terlalu cepat. Akhirnya semua ditelan-telan, lambung kerja keras, asam lambung menjadi meluap-luap Mhm produksinya. mhm. Dan yang terakhir adalah faktor ini, Pikiran. pikiran. Ketika Anda cemas, takut, khawatir, galau, kurang happy, asam lambung keluar. Jadi, dengarkan Good Talk, tertawalah, menyanyilah, hati gembira, obat yang manjur. Asam lambung sirna. Dok, tadi kan bicara mengenai, lambung dan akibatnya kalau kita beberapa faktor yang harus kita lakukan ternyata kita lewati dan asam lambung kita naik. Dok, karena tema kita mengenai lambung bikin limbung. Asam lambung bisa buat kita oleng, bisa buat kita keseimbangan tidak seimbang. Apakah memang itu benar, Dok? Ataukah jangan-jangan itu hanya faktor psikis saja, kita kira? Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang akibat daripada asam lambung. Mhm. Tadi kan penyebabnya apa saja ya. Sekarang akibat. Kalau asam lambung banyak, apa yang terjadi? Asam lambung bereaksi dengan makanan-makanan, keluarlah gas yang banyak. Gas itu mendesak ke sini. Napasnya menjadi tidak enak kan? Mhm. Benar. Tersengal-sengal sampai kemudian sesak napas. Bahkan dadanya sakit. Punggungnya juga kemeng. Asam lambung bisa naik ke atas, namanya reflux. Nah, orang katakan ini istilah kerennya GERD, gastroesophageal reflux. Kenapa bisa sampai naik? Ada klepnya yang menahan. Mestinya tidak bisa naik. Klepnya ambrol. Jadi Mhm. istilahnya bendungannya jebol. Gara-gara asamnya kebanyakan, gasnya kebanyakan. Lalu mendesak ke atas sampai di sini. Ketika sampai sini, rasanya ada riaknya, rasanya ada batuk-batuk. Lalu Anda merasa seperti tercekik. Mhm. Lalu mulai pusing, mulai kram semua tangan kaki. Lalu rasanya limbunglah Anda. Pusing, vertigo segala terjadi. Semua cikal bakalnya di sini, biangnya di sini. Obatin di sini. Jangan bingung dengan obat anti sakit. Tapi periksa dengan baik-baik. Datang ke dokter Anda, kalau dokter bilang ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini diobatin. Mhm. Iya, Dok. Ketika bicara mengenai lambung, apakah memang setiap orang itu beda, kekuatan lambungnya? Tadi kan dokter sempat menyinggung bahwa ada yang kemudian minum minum kopi saja langsung mereka sudah lambungnya sudah tidak enak. Apakah memang benar demikian, Dok? Ya, Kualitas lambung masing-masing? sebenarnya semua orang bisa kena sakit lambung kan? Mhm. Pak Berli, John Jacob pernah, saya juga pernah sakit Iya. lambung. Bahkan saya berani mengatakan bahwa semua orang pernah mengalaminya. Obat yang paling laris di dunia adalah obat penenang, obat tidur, dan obat lambung. Iya. Itu paling laris. Jadi kalau Anda mau bisnis obat itu rasanya obat mah itu paling laku keras. Mungkin obat sakit kepala, obat tidur itu biasa yang paling banyak dikonsumsi manusia. Ya penyebabnya asam lambung itu bisa terjadi setiap saat. Ketika Anda stres, Anda bisa sakit lambung. Anda salah makan juga lambungnya sakit. Kemudian apalagi Anda terlambat makan juga sakit. Ya. Nah, sekarang apakah semua orang bisa kena? Bisa. Lalu tiap orang punya kemampuan untuk
menangkal. Misalnya ada orang minum kopi dia masih tahan, Iya. tetapi suatu saat dia tidak minum kopi tapi hanya gara-gara stres saja dia sudah mengalami sakit lambung. Ya, saya ingin cerita satu kisah. Ada katakan seorang wanita muda bernama Fanny, gitu kan, ya. Fanny itu sakit lambung. Lalu dokter katakan jangan ngopi, jangan minum soda, jangan makan pedas, jangan makan asam. Dia stresnya bukan main, lambung kumat bolak-balik sampai berminggu-minggu. Suatu saat, Fanny ketemu dengan teman-teman lama. Katakan ada Lily, ada Linda, ada Lisa, ada Mary, 4 orang. Yang satu cerita, si Lisa cerita dia sudah bisnisnya hebat. Si Lily cerita bahwa dia sekarang buka usaha butik misalnya. Kemudian si Linda, si Mary kemudian bercerita teman-teman lama. Kemudian si Fanny ini cekakaan, dia ketawa senang sekali, teringat akan si Budi, teringat akan si Adi, cinta lama atau pacar lama. Kemudian mereka cerita nostalgia. Hahaha ketawa duduk di kafe. Yang satu minum kopi, yang satu minum coklat, yang satu makan macam-macam. Bahkan ada yang pedas, ada yang asam. Dan kemudian sampai di rumah, hati Fanny sungguh gembira. Dia malam tertidur masih termimpi-mimpi cerita-cerita teman lama reuni itu. Happy-nya bukan main. Besok pagi dia bangun, kemudian dia teringat kemarin ketemu si A, si B, si C, si D. Lalu teringat si E, si F. Lalu dia ketawa lagi. Aduh senengnya pada masa remaja dulu. Baru kemudian dia teringat bahwa lambungnya tidak sakit padahal dia minum kopi. Padahal dia makan pedas. Padahal dia tidak minum obat. Lambungnya tidak sakit. Memang betul-betul kalau hati gembira, obat yang manjur. Jadi ingat, kalau kita ngerti caranya begini, kita jauhi makanan pencetus asam lambung, kita jalani hidup sehat dengan cara makan teratur, tidak terlambat makan, ya, tidak langsung tiduran habis makan, dan hati gembira. Jadi semua orang bisa kena lambung, namun semua orang bisa ngatasi sakit lambung. Dan lambung gampang kumat, tetapi seharusnya lambung jangan sampai terjadi lagi kalau kita bisa mengerti mengatasinya. Tadi bicara mengenai lambung dan mengobatinya, apakah butuh waktu untuk mengobati lambung? Misalkan saya ini terkena serangan lambung, asam lambung saya naik, saya minum obat. Apakah dalam waktu sehari selesai, kemudian saya bisa mengulang untuk kemudian faktornya karena kopi. Besoknya saya bisakah ketika sudah minum obat tenang, besoknya saya minum kopi lagi? Ataukah menunggu waktu mungkin 1 minggu dulu supaya nggak minum kopi? Nah ini bagaimana dok? Ya, sebetulnya kalau kita tahu faktor-faktor tadi, cara makan, ya, larangan makan, Ya, dan cara hidup kita, mindset kita. mindset. Harusnya sakit lambung itu cepat sembuh. Cepat sekali sembuh. Bahkan, bukankah Anda pernah merasakan ketika Anda belum sempat ke dokter, belum sempat minum obat, lalu datang pekerjaan, lalu Anda kerjakan dengan happy, Anda bisa banyak teman, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, lu nggak apa-apa, sakitnya lenyap seketika. Jadi sebetulnya tergantung keadaan. Anda minum obat, sudah datang ke dokter, bahkan mungkin dapat suntikan, merasa sudah enak. Besoknya harusnya sudah baik. Anda bisa teruskan lagi obat beberapa hari. Namun besoknya timbul masalah baru, timbul problem pikiran baru. Lalu Anda salah memakan yang keliru. Ada sambal, ada yang asam. Nah itu kan memicu lagi serangan yang kedua. Jadi semua itu tergantung cara kita menghadapi peperangan melawan asam lambung ini.
Apakah memang problem lambung itu akhirnya jadi alasan buat kita, terlebih di bulan puasa ini, akhirnya, "Ah, saya nggak puasa karena lambung saya ini gampang sakit, jadi saya takut nanti kalau puasa lambung saya naik, saya nanti batal puasa saya." Apakah ini bisa jadi alasan? Ya, memang keluhan yang paling sering pada orang berpuasa adalah lambung. Keluhan yang paling sering. Keluhan lain akibat orang tidak makan pasti pusing kan. Dan itu sering pengaruh daripada dehidrasi, kurang cairan. Minum yang cukup ya, 8 gelas sehari, diaturlah misalnya menjalani puasa ibadah Ramadan ini. Mhm. Ya, jadi waktu buka puasa mungkin Anda bisa minum 4 gelas loh. Malam 2 gelas, waktu sahur 2 gelas. Jadi total ada 8 gelas cukup sudah. Tapi kalau cuma minum segelas, segelas, segelas cuma 3 gelas tuh. Lalu sehari cuma 3 gelas tidak cukup. Dehidrasi pusing Anda. Yang kedua, tentu karena tidak makan, banyak orang mengeluh sakit lambung. Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, kita tahu ya, sakit lambung pencetusnya ini tadi. Mhm. Jadi ketika Anda buka puasa, jangan cari yang pedas, jangan cari yang asam, jangan cari yang banyak minyak, jangan cari yang banyak asin. Lalu lakukan bertahap ketika makan. Jangan balas dendam, kalap. Iya. Lantaran kelaparan Anda langsung balas dendam makan cepat-cepat. Harus kunyah baik-baik supaya lambung tidak banyak dibebani kerja yang berat. Pelan-pelan mengunyahnya, pelan-pelan bertahap. Lambung tidak akan terpengaruh. Kemudian, banyak faktor pikiran kan? Kalau kita tahu faktor pikiran, itu sering terjadi ketika Anda menjalani puasa, Anda fokus pikiran pada makanan. Lihat jam, kurang 1 jam. Lihat jam, kurang setengah jam. Lihat jam, kurang 10 menit. Anda memikirkan sambil melihat di ini meja sudah siap makanan. Di tudung saji sudah ada banyak makanan enak. Anda sambil kecap-kecap gini, air liur sudah keluar. Asam lambung pun meluap-luap. Jadi jangan mikir ke situ. Jangan mikir waktunya Mhm. makan, tapi pikirkanlah, "Oh, habis ini saya sehat, habis ini aku baik lagi, habis ini aku menjadi lebih baik." Ingat, Iya. orang kalau puasa dengan benar, lebih sehat loh. Mhm. Gula lebih bagus, lemak lebih bagus. Orang dengan puasa dengan cara tertata dengan baik, bahkan berat badan turun. Anda menjadi lebih sehat. Orang yang lakukan puasa dengan benar, dengan ditata jamnya, ngatur makan dengan benar, bahkan dikatakan otak lebih brilian, daya ingat lebih bagus, umur lebih panjang. Pikirkan yang itu ketika Anda berhasil lakukan puasa, menjalani puasa dengan benar dan tetap tidak sakit, Anda bisa lebih pede menghadapi teman-teman. Nih, kamu kalah, kamu tidak bisa puasa. Kamu tidak tahan berpuasa. Aku nih bisa. Anda merasa lebih kuat, lebih sehat, lebih pede. Next level, naik, level up. Apa yang terjadi? Anda percaya diri. Anda Mhm. lebih tegar, lebih bersemangat, mah tidak akan kumat lagi. Dok, tadi ada beberapa efek, sakit lambung itu kan bikin limbung, Dok. Tapi ada juga kemudian, maaf, muntah. Dan kemudian akhirnya kadang-kadang orang berpikir, berkaitan dengan muntah itu ada darah. Apakah memang lambung sakit itu bisa mengeluarkan muntah darah, Dok? Ya, kalau sampai terjadi luka bisa keluar darah, Oke. ya. Tapi jangan panik Mhm. dulu, ya. Lambung kalau sampai luka, itu darah di lambung, itu bukan main banyaknya. Darah di lambung bercampur dengan asam lambung akan menjadi warna agak hitam, Oke. seperti petis Oh. gitu. Waktu keluar jadi merah campur hitam-hitam. Biasanya banyak sekali. Dan itu memang emergency. Keadaan demikian harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diinfus, dicek, mungkin sampai perlu transfusi darah. Ya. Namun kalau cuma muntah kemudian ada sedikit darah-darah merah, mungkin bukan dari lambung, mungkin dari tenggorokan, Mhm. iritasi luka lecet begitu, ya. Ya, saran saya kalau menghadapi keadaan ini, jangan selalu berpikir tentang lambung. Pikirkanlah penyakit-penyakit lain. Oleh sebab itu, datanglah ke IGD, minta untuk dicek.
Ya, kalau memang sudah dibuktikan bahwa jantung tidak apa-apa, paru-paru oke, ya. Nah, lambung, mungkin dokter IGD segera masang infus lalu lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, memastikan itu masalah lambung. Ciri-ciri orang sakit lambung dengan kemudian yang ada, sakit jantung, apakah memang hampir mirip, Dok? Lambung dan jantung bisa mirip. Mhm, Apalagi orang itu serangan jantung, di mana yang terserang adalah bagian inferior. Jadi bagian lokasinya jantung ada yang bilik kiri, bilik kanan ya. iya, Jadi otot jantung yang terkena adalah bagian inferior. Itu keluhannya muntah-muntah. mhm, Jadi dia sakit dada, muntah-muntah. Lalu nanti dikira lambung-lambung, dikasih obat asam lambung lah, dikasih bubur lah, dikasih minuman inilah segala. Jangan pikir yang terlalu simple. Kalau memang itu misalnya orang itu perokok, misalnya orang itu sudah lama ada jantung tidak baik, atau orang itu punya kolesterol atau punya diabetes, dan orang tua, pikirkanlah jangan-jangan ada penyakit yang lain ya. Jangan buru-buru lalu semua pukul rata, lambung tuh, lambung tuh, lambung tuh, jangan. Ya, jadi periksalah dengan seksama. Jadi biasanya kalau di IGD kan direkam jantung, mungkin difoto, ya diperiksa darah bisa tahu, oh ternyata ini jantung. Jadi jangan buru-buru dengan ngecap, oh si pasien ini kena lambung. Jadi harus periksa. supaya kita ini tidak limbung, Dok, apalagi di bulan puasa, supaya lambung kita baik. Dok, berikan tips bagi kita supaya lambung kita baik dan kita nggak oleng, nggak limbung. Silakan. Ya, kita harus pikirkan dulu. Ya, lambung itu ada pencetusnya. Asam lambung banyak itu ada penyebabnya. Pertama, larangan makan. Ya, kita jangan pedas, jangan kecut, jangan asam, mungkin jangan terlalu asin, jangan terlalu banyak minyak. Alkohol hindari, rokok tidak. Kemudian golongan kopi, kafein kita batasin. Obat-obatan juga hati-hati. Segala suplemen yang tidak penting tidak kita jauhi. Kemudian makanan-makanan yang iritasi seperti jahe, kunyit segala, bahkan lemon, madu pun saya hindari. Ya, kita jauhi. Nah, kemudian yang kedua, cara makan. Pelan-pelan makan, kunyah baik-baik. Habis makan jangan langsung tidur, jangan sampai terlambat makan, bangun pagi harus sarapan. 3 jam lagi mungkin ada snack sedikit. Lalu yang ketiga, pikirkan yang sehat. Berpikir yang positif, bersikap optimis. Maka asam lambung tidak akan meluap-luap. Ketika Anda stres, adrenalin meningkat, marah-marah, rugi. Kortisol naik, asam lambung juga naik. Olahraga, lakukan. Senam, olahraga ringan, olahraga berat memicu adrenalin lagi, asam lambung tambah meluap-luap. Jadi lakukan yang happy, nyanyi, ketawa, kemudian apalagi cari kegiatan lain yang sehat. Sehingga Anda tetap sehat, tidak akan sakit lambung. Nah sekarang, lambung bisa menyebabkan ke sini, ke pusing, jadi limbung, seperti orang sakit jantung, seperti orang kena stroke. Bahkan ada orang sampai muntah-muntah, sampai luka, sampai diare, sampai muntah, dan sebagainya. Jadi jangan panik dulu, periksa dengan baik. Kalau memang itu urusan lambung, cari penyebabnya apa, hindari, kemudian percayalah, diobatin baik, lakukan yang benar, supaya lambung tidak sampai menyebabkan ada sakit, tidak sampai menyebabkan ada muntah, bahkan terjadi luka dan sebagainya. Lambung tidak mungkin jadi limbung lagi. Bulan puasa Anda lakukan puasa dan tidak akan sakit lambung ketika Anda memikirkan yang sehat, memikirkan yang baik. Kalau terus berpikir lihat jam makan, sebentar lagi kepingin balas dendam, makan dengan cepat, makan dengan banyak. Nah hati-hati lambung bisa kumat. Puasa membuat Anda semakin sehat dan lambung jangan sampai buat Anda sakit, lambung jangan bikin Anda limbung.